Dang Leodo. Inilah Sarah. Film dibuka dengan sekumpulan warga yang dipimpin oleh Hasan beramai-ramai menuju ke rumah Wati. Di rumah itu terlihat mereka sedang melakukan proses melahirkan yang dibantu oleh Bo Aminah. Mereka membantai semua orang yang berusaha menghalanginya. Wati akhirnya berhasil melahirkan anak kembar. Setelah proses melahirkan selesai, warga sudah mengepung rumah Wati dan suaminya. Bahkan suaminya yang mencoba membela diri pun habis dibantainya, lalu warga segera membakar rumahnya. Bo Aminah dan anak satunya berhasil selamat lari lewat pintu belakang. Sedangkan Wati dan anak satunya tewas terbakar hidup-hidup di dalam rumah. Beberapa tahun kemudian, Sarah anaknya Wati yang berhasil selamat karena Bo Aminah sedang belajar bersama santri Wati lain di pondok pesantren. Namun ustazah selaku gurunya yang memperhatikannya terlihat murung dan banyak melamun tidak seperti biasanya. Padahal sebentar lagi akan memasuki masa liburan. Saat temanya Azizah menegurnya, ternyata ia murung karena bingung liburan mau kemana. Dikarenakan Sarah ini tidak tahu siapa dan di mana kedua orang tuanya. Karena dari kecil hanya tahu diasuh oleh Pak Kiai dan Bu Nyai, selaku pemilik pondok pesantren itu sebagai orang tua angkatnya. Malam tiba, Azizah terlihat sedang merapihkan pakaian untuk pulang liburan besok. Kemudian Azizah mengajaknya untuk liburan pulang ke rumahnya. Tapi Sarah tetap menolaknya. Saat sudah tertidur lelap, Sarah bermimpi mendengar suara wanita menangis. Saat ia mendekati wanita sambil menggendong bayi itu di dekat lemari, ia terkaget dengan sosoknya yang menyeramkan dan terbangun. Istighfar, aku pulang. Istighfar. Pagi tiba, semua santri bersiap pulang ke desanya dijemput oleh para orang tuanya masing-masing. Sementara Sarah ia hanya diam tersenyum melihat pemandangan itu. Kemudian giliran teman karibnya Azizah berpamitan dengannya. Lalu Bu Nyai selaku orang tua angkatnya mendekati dan memberitahu serta menyuruhnya untuk membantunya di rumah supaya tidak kesepian sendirian. Malam setelah berwudu dan setelah melaksanakan sholat, Sarah mendengar seorang wanita yang sedang berbicara. Saat ia mendekatinya dari atas sosok menakutkan terbang ke arahnya, ia pun kaget ketakutan dan berteriak. Bu Nyai yang sedang berwudu mendengar teriakan Sarah segera mendatanginya. Saat ia mencarinya di dalam asrama, ia menemukan Sarah yang sedang memanjat tembok penyanggah yang sudah kesurupan. Kemudian Sarah menyerang Bu Nyai, beruntungnya Pak Kiai segera datang dan menyadarkannya. Keesokan harinya saat Sarah mengantarkan teh ke Bu Nyai dan Pak Kiai, ia lalu diajak ngobrol dan diberitahu tentang peninggalan Bo Aminah untuknya. Pak Kiai menceritakan tentang kejadian dulu saat ia bersama istrinya pergi ke desa bertemu dengan Bo Aminah. Kemudian Bo Aminah menitipkannya saat ia masih berumur 2 tahun. Kemudian Sarah langsung meminta izin ke Pak Kiai dan Bu Nyai untuk mencari Bo Aminah. Ia pun berangkat dan tiba di desa tersebut. Kemudian bertanya alamat Azizah di orang sekitar situ dan langsung diantarkan ke rumahnya. Sesampainya tiba di depan rumah Azizah, Azizah pun kaget melihat kedatangan Sarah. Kemudian ia langsung disuruh masuk dan langsung diajak makan. Setibanya di pasar mereka langsung makan dan bertemu serta berkenalan dengan pemuda bernama Majid. Sama-sama satu sama lain baru lihat di situ. Majid mengira Azizah bukan penduduk asli desa itu. Kemudian Azizah menceritakan bahwa ia penduduk asli desa itu dan alasan kenapa ia jarang kelihatan karena ia belajar di pondok. Lalu Azizah mengenalkan teman satu pondoknya juga yang baru datang, yaitu Sarah. Sedangkan Majid adalah anak magang yang baru 2 bulan di puskesmas di desa itu. Setelah makan selesai, kemudian Azizah memperkenalkan Sarah ke bapaknya. Sembari nyemil makanan, Sarah menceritakan tentang asal-usul dirinya dan orang tuanya ke Azizah yang diberitahu Pak Kiai. Diam-diam orang tua Azizah yang tahu cerita dan dalang dari semua itu, mendengarkan ceritanya di belakang. Mendengar semua cerita itu, orang tuanya Azizah langsung kaget. Saat membuatkan teh untuk Sarah, Azizah bertanya Bo Aminah ke bapaknya,
Bapaknya menjawab tidak tahu. Kemudian Azizah meminta izin ke bapaknya agar Sarah menginap di rumahnya. Bapaknya pun tidak mengizinkan setelah mendengar semua cerita itu, tanpa sepengetahuan mereka berdua. Sarah yang mendengarnya dari depan merasa kecewa sekaligus tidak enak. Kemudian bapaknya mencari-cari alasan ke Sarah agar tidak kecewa. Lalu Azizah mengantarkan Sarah untuk mencari penginapan. Tibalah mereka di sebuah musolah yang sudah lama tidak terurus di desa itu. Kelihatan dari tempatnya yang suram sepi dan tak berpenghuni. Kemudian mereka mengecek semua peralatan di sekitarnya dan membersihkannya. Azizah kemudian bilang akan menemani Sarah tidur di situ sampai pagi. Malam tiba saat Azizah ingin berwudu, ia didatangi bapaknya untuk pulang. Terlihat sekali muka bapaknya yang tidak suka dengan Sarah. Idris dan Karyo yang sedang duduk dan menikmati makanan, melihat kuntilanak yang menggendong bayi di atas pohon, dan langsung menyerang keduanya. Kemudian mereka lari ke rumah Hasan dan melaporkan kejadian itu. Mereka bilang, kuntilanak itu mirip Wati. Mendengar nama Wati, Hasan langsung tertarik ingin tahu ceritanya. Dari belakang diam-diam Azizah menyelinap ingin keluar menemani Sarah di musola. Lalu kemudian Hasan memberitahu kedua temannya itu bahwa anaknya tinggal di musola dan menyuruhnya untuk mengawasi. Sin berpindah ke Sarah yang keluar musola malam-malam karena mendengar suara orang menangis. Kemudian dari belakang tiba-tiba Azizah menepuknya dan membuatnya kaget. Azizah kabur dari rumah karena ingin menemani Sarah untuk tidur di musola. Azizah juga menceritakan nama Wati ke Sarah yang ia dengar dari bapa dan kedua temannya tadi di rumahnya. Kemudian mereka masuk dan tidur. Saat mereka sudah tertidur lelap, Azizah bermimpi melihat kuntilanak lalu menyerangnya. Keesokan harinya mereka pergi ke pasar akan membeli makanan. Di situ mereka juga bertanya tentang Bo Aminah ke pedagang pasar. Sarah kemudian bertanya tentang wanita tua yang sedang berbelanja ke Azizah. Azizah bilang itu adalah Bo Darmi, orang yang paling dihormati di sini. Dia adalah dukun. Dia orang pintar, sing dihormati nang kene. Di rumahnya Bo Darmi terlihat sedang menyiapkan makanan untuk seseorang yang dikurung seperti penjara di rumahnya. Kemudian Hasan datang dan menceritakan tentang Sarah anaknya Wati temannya Azizah anaknya ke Bo Darmi. Pulang setelah dari pasar, mereka berdua bertemu Majid di jalan dan menanyakan Bo Aminah juga ke Majid. Majid pun akan membantunya dengan mencari data pasien di puskesmas. Kemudian mereka mendatangi puskesmas dan menanyakan Bo Aminah lagi. Di sela-sela itu, datanglah Bapak Azizah dan menyuruhnya untuk pulang. Sarah pun juga pamit untuk pulang. Majid menawarkan antaran pulang ke Sarah ke rumah Azizah. Ia menjawab bahwa pulangnya ke musola. Majid pun tetap mengantarkan. Sesampainya di musola, Majid prihatin melihat keadaannya, di mana Sarah adalah seorang wanita sendiri tinggal di situ, jauh dari pemukiman, dan tempatnya sangat menyeramkan. Majid juga menawari Sarah tinggal di puskesmas, namun Sarah menolaknya. Majid kemudian bertanya soal Bo Aminah yang Sarah cari, lalu Sarah memberikan peta ke Majid yang diberikan Pak Kiai sebagai petunjuknya. Di sisi lain Azizah sambil menangis bertanya ke bapaknya. Ia masih tidak mengerti apa alasannya ia sangat membenci Sarah. Padahal Azizah kasihan melihat Sarah yang sebatang kara. Ia terus bertanya soal alasannya kenapa ke bapaknya, tapi si bapak malah memberikan alasan yang tidak jelas. Sin kembali ke Majid dan Sarah yang akan menunaikan sholat. Di situ terlihat Majid sedang memperbaiki peralatan mic supaya bisa dipakai azan. Mic pun berhasil diperbaiki. Saat Majid menunaikan azan, Bo Darmi dan Hasan terlihat tidak senang mendengarnya. Warga lain pun kaget karena sudah lama sekali azan memang sudah tidak dikumandangkan di desa itu. Kemudian Bo Darmi bertanya ke Idris dan Karyo di situ. Selesai sholat, Sarah menghampiri Majid dan melanjutkan percakapan tentang Bo Aminah. Lalu ia juga meminta tolong ke Majid sekalian mencari informasi tentang seseorang yang bernama Wati. Kembali ke Hasan, Idris dan Karyo tadi soal azan. Saat Idris dan Karyo melintas menggunakan motor, Hasan langsung bertanya soal siapa yang azan tadi. Kemudian ia mencurigai Majid yang bersama Sarah. Ia pun menyuruh temannya untuk mengawasinya. Sin berpindah ke Bo Darmi yang memasuki rumah dan mendekati salah satu ruangan di dalam rumahnya. Ternyata selama ini Bo Aminah yang berada di dalamnya.
Bo Aminah dikurung karena ikut membantu Wati dan keluarganya waktu rumahnya digeruduk dan dibakar warga. Kemudian ia mengatakan ke Bo Darmi bahwa ia tidak pernah mengganggu hidupnya, lalu ia memintanya untuk menghabisi nyawanya saja. Bo Darmi bilang, sebenarnya kapan saja saya bisa menghabisi nyawamu, tapi saya ingin melihat kamu menderita dulu kemudian mate. Itu kepuasan untuknya menurutnya. Idris dan Karyo mendatangi musola saat Sarah sedang mengaji, kemudian Karyo melempar batu ke atap musola itu. Saat Idris lari dari belakang kuntilanak langsung menyerangnya, dan ia tewas di situ. Idris yang menyaksikan langsung kejadian itu langsung lari ketakutan. Kemudian Hasan yang sedang duduk. Tiba-tiba ada Azizah yang ingin keluar rumah menemui Wati. Hasan pun kembali melarangnya. Saat perdebatan kecil terjadi, tiba-tiba ada suara ketukan panik di depan pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Idris yang sedang panik karena melihat langsung Karyo dihabisi oleh kuntilanak. Ia pun menceritakan semua itu ke Hasan sembari ketakutan. Pagi hari saat Majid dan Sarah sedang berboncengan melintasi salah satu jalan. Melihat warga ingin menguburkan jenazah, Majid pun bertanya ke salah satu warga. Ternyata ia meninggal karena dihabisi oleh kuntilanak. Kemudian scene berlanjut ke Sarah yang sedang membersihkan musola. Azizah pun datang dan membawakan makanan untuknya, lalu ia bertanya ke Sarah soal Majid yang membantunya mencari Bo Aminah. Saat Sarah memuji-muji Majid, kelihatan raut wajah Azizah yang tidak suka atau cemburu mendengarnya. Ya apa? Kemudian mereka melanjutkan percakapan tentang korban yang dihabisi oleh kuntilanak. Mendengar akan ada korban-korban yang selanjutnya dari Azizah, Sarah pun langsung tidak percaya mengenai hal itu. Scene kembali berpindah ke Bo Darmi dan Hasan yang sedang berdiskusi karena kejadian Karyo. Kemudian datanglah Linda menemui Bo Darmi. Ia ingin berkonsultasi tentang ia menyukai Majid. Bo Darmi pun langsung melarangnya. Karena Majid dianggap mempengaruhi warga untuk tidak mempercayainya lagi sebagai dukun atau orang yang dihormati. Lalu Bo Darmi bertanya tentang Sarah ke Linda. Ia bilang kalau bisa membantu mengusirnya. Ia pun akan membantunya mendapatkan si Majid itu. Lalu Linda menemui Idris untuk membantu mengusir Sarah dari kampungnya. Idris yang sudah lama menyukai Linda langsung menurutinya. Beralih ke Hasan yang sedang memasak air sambil mendengarkan radio, tiba-tiba radio mati. Kemudian dari sudut dapurnya terlihat sosok Wati menggendong bayi menakutinya. Ia pun langsung lari keluar rumah ketakutan. Scene berlanjut ke Idris yang sendirian mengayuh sepeda di tempat sepi. Kemudian dari atas ia dicegat oleh kuntilanak dan langsung menyerangnya. Ia pun tewas di situ. Kemudian datanglah Hasan dan warga melihat Idris yang tewas di situ. Keesokan harinya Linda memprovokasi warga di pasar bahwa kampungnya sudah tidak aman karena kehadiran Sarah. Sarah dan Azizah yang kebetulan ada di situ juga langsung membela diri. Mbak, jangan menuduh sembarangan ya. Saat sedang mengaji warga beramai-ramai akan mendatangi Sarah di musola. Sebelum sampai ke musola di jalan ada Majid dan satu orang yang menghentikan aksi itu. Perdebatan kecil pun terjadi. Beruntungnya warga berhasil dibubarkan. Aku njaluk ngapurane. Wes saiki bubar. Wes sing tanggung jawab. Hasan berdiskusi lagi dengan Bo Darmi. Kali ini kesabarannya sudah habis. Melihat Idris dan Karyo sudah dihabisi oleh Wati yang jadi kuntilanak. Kemudian ia ingin menghabisi Bo Aminah yang dikurung di situ. Dari dalam Bo Aminah yang mendengar itu akan kabur. Beruntungnya ia berhasil kabur melewati musola dan melihat Sarah sedang menangis. Begitu juga Wati yang menjadi kuntilanak sebagai ibu dari Sarah, melihatnya sedang menangis. Kemudian Bo Aminah terus berlari dan dikejar oleh Hasan. Di situ kuntilanak Wati juga mengawasi dan menggagalkan niat Hasan menghabisi Bo Aminah. Kemudian Wati dan keluarganya yang menjadi korban dari kejahatannya dulu, yang sekarang jadi kuntilanak, langsung menyerangnya sampai mati. Keesokan harinya saat sedang berwudu, Sarah didatangi Majid di musola. Sarah bertanya tentang Azizah pagi ini belum menemuinya, karena biasanya setiap pagi ia selalu datang. Kemudian Majid memberikan kabar duka bahwa bapaknya Azizah meninggal dunia. Mereka pun langsung pergi ke rumahnya. Bapaknya Azizah meninggal. Saat Sarah mencoba menenangkan Azizah, tak disangka respon Azizah buruk dan malah mencacinya anak Kunti, lalu ia pergi meninggalkan Sarah. Dasar anak Kunti.
Azizah masih berduka dan meratapi bapaknya yang baru saja meninggal karena kuntilanak. Kemudian ekspresinya langsung berubah menjadi dendam. Scene berpindah ke Bo Aminah yang sedang menangis di kuburan Wati. Kemudian dari belakang Sarah bertanya kepadanya siapa dan sedang apa di sini. Lalu Bo Aminah balik bertanya siapa kepadanya. Sarah pun menjawab namanya. Mendengar nama Sarah, Bo Aminah teringat kejadian itu dulu. Lalu Bo Aminah pun menjawab bahwa dirinya lah adalah Bo Aminah. Sarah pun kaget karena ialah orang yang selama ini ia cari. Kemudian Bo Aminah menceritakan semuanya tentang keluarganya dulu. Bahwa ibunya adalah kembang desa dan banyak yang menyukainya termasuk Hasan. Hasan cemburu dan tidak menyukai kebahagiaan Wati dan suaminya. Bukan hanya Hasan, Bodarmi pun tidak suka dengan Wati dan suaminya. Dengan saran dari Bodarmi, kemudian Hasan dan warga menghabisinya dan membakar rumahnya pada saat Wati selesai melahirkan bayi kembar yang salah satunya diberi nama Saraswati. Lalu ia juga mengatakan Bodarmilah dalang dari semua ini. Setelah itu Sarah mengajaknya pergi dari situ. Tak diduga dari belakang Bodarmi akan menghabisinya. Wati si kuntilanak yang masih ada di situ kemudian menggagalkan aksinya dan balik menyerangnya hingga tewas. Lalu ada seseorang yang mengambil konde dari mayat Bodarmi. Keesokan harinya Sarah pun akan pulang meninggalkan desa itu yang akan diantar oleh Majid. Lalu ia berbincang sedikit dengan Bo Aminah, kemudian berpamitan. Di jalan ada seorang perempuan yang memperhatikan Sarah dan Majid. Waktu ia berbalik, ternyata itu adalah Azizah dengan raut wajah penuh dendam akibat kematian ayahnya yang disebabkan oleh Wati ibunya Sarah yang jadi kuntilanak.